emang beda ya moto makanan, produk, dan juga foto orang gitu, objeknya manusia? Foto itu kan pesan, message yang harus kita deliver kepada audiens kan. Meng-create story behind the visual. Membuat foto makanan dengan AI. Buatlah ayam bakar ini terlihat, wah jadi tuh BC. Itu ngerasa nggak semakin kesini menjadi salah satu tantangan atau bahkan kompetitor? Jadi saya bukan tipe orang yang percaya segala sesuatu itu kita bisa menjadi profesional itu dengan cara otodidak, itu saya nggak percaya. Banyak teman-teman yang secara nggak langsung tuh jadi fotografer dadakan ya, mampir dikit, berhenti dikit, ke kafe dikit, moto. Mau makan, foto, ya kan, buat di-upload. Nah, tapi mungkin nggak tahu nih gimana cara mengambil makanan yang memang biar terlihat estetik, biar terlihat enak. Ada nggak tipsnya, Pak Ici? Tips simple ya, buat ya? teman-teman yang jadi fotografer dadakan, seperti kata Niko tadi, yang harus kita perhatikan yang pertama itu. Halo Sobat Tapis, tanya Rumpi Solusi, gimana kabarnya di rumah hari ini? Semoga selalu senang, happy, dan juga bahagia ya. Kali ini kita dengan setup yang baru, menghadirkan warna-warna baru untuk Anda semua, dan pastinya juga bakal banyak kita berikan insight untuk Anda dengan narasumber terbaik yang akan hadir dan juga berdiskusi bersama kita di sini. Kali ini, saya sudah kehadiran sosok perempuan hebat yang namanya sudah tidak asing di dunia fotografi Lampung, ya, khususnya di bidang produk dan juga kuliner. Ibu ini, kakak ini, mbak ini, biasa saya panggil Bici. Nah, ada siapa beliau? Ada Bici Lina. Assalamualaikum Bici. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan luar biasa ya. Luar biasa ya. Terima kasih sudah mampir ke studio podcast kita, TVRI Studio Lampung ya. Deg-degan? Dikit lah. Gak apa-apa ya. Kita bakal sharing dan pastinya juga bagi insight sama teman-teman ataupun sobat tapis yang ada di rumah. Tapi banyak nih yang mungkin di luar sebelum kita jauh lebih ngobrol dengan dunia fotografi khususnya di bidang produk ataupun makanan. Boleh nggak sih kita sapa dulu atau kenalan dulu Bici sama pemirsa yang ada di rumah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tapis. Perkenalkan, saya Lina Yena dan profesi saya adalah sebagai food and product photographer di Lampung. Oke, baik, sebagai seorang food fotografi ya ataupun produk yang ada di Lampung. Bici, aku panggil Bici aja ya biar kita lebih enjoy ngobrolnya ini sambil curhat juga pastinya ya. Bici Lina yang biasa kita kenal sebagai perempuan yang banyak jam terbangnya khususnya di bidang fotografi makanan ya. Sebenarnya Bici Lina ini siapa dan juga sejak kapan sih memulai di bidang fotografi sampai hari ini? Gitu. Saya pertama mengawali karir di food and product fotografi itu di tahun 2017 dan memang langsung di food and product ya. Karena sebagai perempuan itu kita nggak jauh-jauh dari dapur pastinya. Betul sekali. Ya kan? Cooking and baking gitu kan. Nah, jadi pada akhirnya itulah yang menjadi pilihan saya, genre pilihan saya. Karena kalau misalnya harus model, saya kurang suka ya foto model karena saya sendiri juga merasa, suka minder ya perempuan ya kalau lihat sama perempuan yang lebih wow gitu kan, agak minder gitu. Nah, terus kalau landscape juga mungkin karena perempuan merasa langkahnya tidak selebar laki-laki gitu ya. Apalagi sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu yang saya punya banyak tanggung jawab yang dominan di dalam rumah, dalam negeri lah katakan gitu ya. Di seputar rumah, tidak terlalu banyak keluar rumah, sehingga akhirnya disitulah yang melatar belakangi saya mengambil keputusan untuk memilih genre ini. Gitu. Tapi kalau untuk background dari seorang fotografer sendiri, Bici sudah lahir dari bidang bangku perkuliahan kah? Apa dari secara otodidak mungkin? Yang mungkin ini bisa menjadi insight juga untuk teman-teman semua. Saya justru latar belakang pendidikan saya jauh dari fotografi. Apa kalau boleh tahu Bici? Saya di ekonomi. Wow. Ekonomi saya ngambil manajemen. Jadi sebetulnya kalau dipikir-pikir
agak lintas ini ya, Mm-mm. apa lintas profesi kali ya, Mm-mm. gitu. Nah, kalau dibilang apakah otodidak, tentunya enggak. Mm-mm. Jadi saya bukan tipe orang yang percaya segala sesuatu itu kita bisa menjadi profesional itu dengan cara otodidak, itu saya nggak percaya. Kalau saya ya, nggak tahu Mm-mm. kalau orang lain. Jadi makanya saya belajar secara khusus, mengambil kelas-kelas workshop, mengambil private gitu loh dengan beberapa fotografer yang memang saya tahu sepak terjangnya di genre food and product itu memang cukup banyak dikenal secara nasional. Oke, Ya, baik artinya tidak ada yang namanya otodidak ya, perlu ada yang namanya pelatihan ataupun tadi ya mengambil sisi yang pasti meningkatkan kompeten juga di betul, dalam betul. diri kita. Dan seorang Bici mengambil langkah yang tepat. Kenapa food fotografi? Karena tadi ya biasanya apalagi seorang perempuan ya, Betul. kalau foto terjun di dunia modeling nanti profesionalitasnya agak terganggu gitu Iya, ya. Makanya ngambil dunia, insecure gitu hmm, jadi rasanya gitu. ngambil dunia produk dan juga makanan, Betul. ini yang menjadi salah satu langkah yang kayak secara tidak langsung urusan dapur juga bisa kita abadikan momennya seperti itu ya. Ya, Heeh. awal-awal begitu. Awal gitu Sekarang udah nggak mindsetnya. kepegang lagi. Gitu ya. Mindsetnya sekarang lebih ke cuan, cuan, cuan. gitu ya Betul mungkin ya. banget. Karena itu yang pasti kita kejar ya, Bici. Ya, betul. Oke, Bici, bicara tentang fotografi di dunia makanan. Kalau saya tanya, emang beda ya moto makanan, produk, dan juga foto orang gitu, objeknya manusia? Kalau secara dasar-dasarnya pasti sama. Oke. Lighting pasti sama. Mm-mm. Dan juga di dalam fotografi, apapun genrenya, itu ada yang namanya komposisi. Oke. Nah, itu pun kita pakai teori-teori komposisi. Mm-mm. Yang membedakan adalah bahwa pada saat kita moto model atau genrenya kita sebut portrait ya, Oke. portrait fotografi, itu teori lightingnya itu lebih berbeda dengan lighting pada saat kita di genre still life ya. Sebetulnya food and product itu bagian dari still life fotografi gitu. Karena beda, jelas sekali beda, objeknya udah jelas beda gitu. Kalau model itu kan pasti lebih besar gitu Oke, kan. dominan ya. Orang lebih besar gitu. Nah kalau makanan kan dia kecil, ya kan. Nah tentunya kita nggak butuh ruang yang terlalu besar. Mm-mm. Nah kalau tidak butuh ruang yang terlalu besar, maka seperti letak lighting, kemudian power dari lightingnya itu udah pasti beda. Nah Oke. itu yang membedakan. Nah kalau komposisi kurang lebih sama secara teori komposisi. Hanya saja komposisi ini kita terapkan di makanan, di produk gitu kan. Bukan di modelnya Oke. atau bukan di pemandangan misalnya. Jadi hal-hal kalau dasarnya kurang lebih sama, tetapi penerapannya itu yang membedakan. Oke, Begitu. penerapannya yang membedakan. Tapi ini yang menjadi pertanyaan juga ya, Bici artinya. Kalau bicara tingkat kesulitan, saya cuma nanya ya, Ya. singkat. Sulit foto manusia atau foto makanan? Sejauh Bici pengalamannya. Kalau buat saya pernah beberapa kali foto manusia dan udah pasti lebih sering foto produk ya, makanan ya. Kalau buat saya lebih sulit foto orang. Oke. Buat saya ya, Oke. karena saya nggak expert di situ. Dah. Saya tidak belajar begitu dalam seperti saya belajar mendalami food and product. Oke, baik. Artinya sama ya kalau seorang expert di dunia food kuliner ya ataupun di Ya. bidang fotografi makanan pasti bakal bilang lebih mudah untuk foto produk ataupun makanan seperti itu Betul, ya. iya. Oke, ini juga yang pasti yang menjadi tantangan. Bici, tapi kalau kita melihat era ataupun perkembangan tren saat ini ya, ada nggak sih beberapa tantangan yang Bici rasakan gitu? Apalagi kan mungkin gini ya, banyak yang namanya setiap tahun, setiap harinya regenerasi baru. Dan juga mungkin termasuk kita melihat Bici semakin bertambah usia dan lain-lain. Apakah itu berpengaruh dengan kepercayaan customer? Pernah nggak bertemu dengan momen-momen seperti itu? Kalau tantangan pasti ada ya, di setiap profesi itu pasti ada tantangan. Cuman saya bukan tipe yang mudah down dengan tantangan gitu. Buat saya tantangan itu justru menjadi sebuah trigger gitu untuk saya itu
mengevaluasi diri saya, kemudian mencari gitu apa yang harus saya perbaiki gitu kan, supaya next itu value saya bisa lebih bertambah gitu dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Jadi bahkan sampai terakhir 2025 pun saya masih mengambil kelas. Masih mengambil kelas. Jadi saya tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah saya capai gitu. Apa yang sudah saya kuasai, skill apa yang sudah mampu saya taklukkan, katakanlah seperti itu. Saya bukan tipe orang yang mudah puas gitu ya. Sehingga saya selalu merasa apalagi sih, saya harus belajar apalagi sih, skill apa yang harus saya upgrade dari diri saya. Itu semata-mata tujuannya adalah supaya value ya, supaya value saya itu bisa bertambah hari ke hari. Dan itu tentunya supaya saya bisa memenuhi setiap ekspektasi dari setiap klien. Begitu. Oke, baik. Artinya ada yang namanya standarisasi tersendiri dan juga Tasya, bagaimana cara kita sebagai seorang yang profesional menuruti kemauan, permintaan dari customer dan artinya juga tadi ya, menghadapi tantangan bukan berarti kita berhenti belajar ya, mau usia semakin bertambah, upgrade ilmu, upgrade skill, dan juga pastinya menghargai ya Bici ya, masukan dan juga pastinya ilmu-ilmu baru dari orang muda pun tetap kita serap gitu. Tapi Bici, gimana kalau tantangan kita itu bukan manusia gitu, persaingan kita bukan manusia. Sekarang tuh di era yang kita tahu juga ya Bici ya, ada yang namanya artificial intelligence atau AI yang biasa kita sebut seperti itu. Itu menjadi tantangan sendiri. Kita mudah sekali untuk punya permintaan diwujudkan secara singkat. Seperti itu. Buatlah ayam bakar ini terlihat. Wah jadi itu BC. Itu ngerasa nggak semakin kesini menjadi salah satu tantangan atau bahkan kompetitor? Kalau buat saya itu tantangan untuk ditaklukkan ya. Jadi memang kita nggak bisa menghindar dari yang namanya tren. Ya kan? Saya pun sometimes saya juga menggunakan AI untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu, ya kan? Tapi kalau AI itu digunakan untuk menggantikan, itu saya kurang setuju. Gitu. Jadi melengkapi. Teknologi itu kan melengkapi, gitu kan? Nah, seperti juga AI. Jadi kalau kita perhatikan betul ya. Kalau saya mungkin kacamata fotografer itu akan jauh lebih jeli dibandingkan dengan kacamata orang awam pada umumnya gitu ya. Saya pada saat saya misalnya diminta untuk membandingkan ini foto, artinya foto yang natural, yang difoto menggunakan skill gitu ya, dibandingkan dengan foto yang dihasilkan oleh AI. Itu sekilas saya udah langsung tahu bedanya seperti apa. Nah, karena bagaimanapun soul-nya tuh nggak dapet. Robot ya. Mau dibandingkan, mau compare dengan ciptaan Allah gitu ya, itu nggak mungkin. Soul-nya nggak ada. Dan walaupun secanggih apapun kita bikin prompt, ya kan, sepanjang apa prompt itu kita create gitu ya, sampai mungkin sepanjang cerpen, hasilnya tetap akan berbeda dengan yang memang dihasilkan dari hasil kreativitas manusia. Itu pasti beda. Tapi melengkapi saya setuju. Contoh nih misalnya, kita udah foto nih, misalnya katakan sepiring ayam geprek lah, gitu ya. Kita katakan sepiring ayam geprek. Itu kita udah foto dulu. Artinya ayam geprek itu memang benar-benar hasil tangkapan kamera kita, gitu ya. Cahaya juga memang kita set up sedemikian rupa, sehingga konsepnya dapat, message-nya dapat. Tapi ternyata kita merasa kayaknya kita harus tambahin tangan misalnya, jadi ada unsur human di situ. Nah, saya tambahkan tangan misalnya. Katakan pada saat saya photoshoot tidak ada tangan yang estetik misalnya. Saya menggunakan tangan, adanya tangan yang kurang estetik misalnya. Itu saya rubah,
menjadi tangan yang jauh lebih estetik, tapi dengan AI misalnya. Oke. Nah itu saya setuju Oke. kalau seperti itu. Jadi bukan Gitu. mengubah peran utama tapi komposisi lainnya ya, seperti itu ya. Betul, melengkapi. Melengkapi saja. Tapi Bici merasa nggak kalau misalkan semakin ke sini kan kalau seorang expert ataupun orang yang bisa paham dunia fotografi khususnya bisa membedakan mana yang dengan skill atau real, mana yang AI gitu ya. Nah, tapi kalau dari Bici sendiri semakin hari bakal ngerasa nggak sih kalau AI adalah salah satu kompetitor yang paling ditakutkan juga sama sosok Bici, yang menurut saya adalah seorang fotografer dunia kuliner yang expert. Karena bukan hal yang sulit juga toh untuk manusia membuat foto makanan dengan AI. Nah, bagaimana tanggapan Bici? Merasa nanti akan tersaingi atau Terancam tidak? gitu ya. Iya, merasa terancam tidak? Jujur, saya tidak pernah merasa terancam dengan AI. Ya, karena kembali lagi skill yang saya dapat itu memang hasil saya belajar, hasil saya mengupgrade diri saya itu tahun demi tahun, bertahun-tahun. Dan hampir 10 tahun kan ya, kita hitung dari 2017 pertama saya start gitu. Jadi saya confidence dengan value yang saya punya, dengan branding yang saya sudah bangun selama ini. Dan satu hal yang kita nggak boleh lupa adalah memang rezeki itu sudah ditentukan ya. Artinya rezeki itu udah pasti. Tinggal apakah itu nanti akan ditetapkan untuk kita atau bukan gitu. Jadi saya nggak pernah khawatir dengan hal-hal yang memang itu sifatnya apalagi robot gitu ya. Buat apa? Kalau saya pribadi saya yakin bahwa rezeki itu memang sudah ditetapkan, sudah terukur dan tertakar gitu ya, tidak akan pernah tertukar insya Allah. Jadi artinya tidak ada yang namanya merasa saingan karena semua bakal ada yang namanya rezeki masing-masing gitu ya. Betul, jadi AI bukan saingan, kalau kita punya skill, kalau kita punya profesionalitas punya value dalam diri, jangan pernah takut gitu. Rezeki bakal hampiri aja gitu ya. Oke, tapi Bici kita sedikit geser ya, bahas kembali tentang dunia fotografi makanan ya. Banyak teman-teman yang secara nggak langsung tuh jadi fotografer dadakan ya, untuk rumahnya masing-masing dan juga untuk tempat yang dimampiri gitu ya. Mampir dikit, berhenti dikit, ke kafe dikit, moto. Mau makan, foto, ya kan? Buat di-upload. Nah, tapi mungkin nggak tahu nih gimana cara mengambil makanan yang memang biar terlihat estetik, biar terlihat enak. Ada nggak tipsnya, Pak Ici? Misalkan kita bayangin ini adalah sebuah mangkok di hadapan kita. Sebenarnya kalau secara singkat, kalau kita mau foto makanan itu terlihat lezat, enak, ngambilnya dari kanan, depan, atau dari atas, atau seperti apa, Bici? Ada nggak tips secara singkatnya? Tips simple ya, Simple, buat teman-teman yang jadi fotografer dadakan, seperti kata Niko tadi, yang harus kita perhatikan yang pertama itu cahaya dulu. Nah, itu. Ya. Kenapa, Bici? Karena fotografi itu kan ilmu melukis cahaya. Ilmu melukis dengan cahaya. Artinya pertama kali modal kita selain gear ya, selain kamera ya, terlepas dari apakah kamera itu kamera smart dari smartphone atau memang kamera DSLR, mirrorless gitu ya. Nah, yang kedua itu modal penting, modal utama juga itu adalah cahaya. Jadi perhatikan dulu cahayanya. Nah, kalau produk khususnya makanan nih misalnya kita lagi mampir ke kafe gitu kan, biasanya kan cewek-cewek yang suka nongkrong di kafe itu kan suka gemes ya, ih makanannya kok lucu gitu ya, fotogenik banget gitu kan, sayang nih kalau nggak difoto. Nah yang pertama itu pesan saya, tips saya itu adalah perhatikan dulu arah cahaya. Jadi cahayanya itu dari mana datangnya. Nah kalau untuk makanan, untuk produk itu yang paling bagus itu cahaya itu dari arah belakang atau dari samping. Jangan dari depan, apalagi dari atas. Apalagi dari bawah gitu kan. Jadi dari belakang atau dari samping. Sampingnya itu boleh kanan atau kiri? Ya, jadi kalau kita di fotografi itu kita sebut backlight ya. Backlight, tapi jangan backlight betul. Karena kalau backlight betul misalnya mungkin lebih gampangnya saya pakai analogi arah jam ya. Kalau arah jam 12 misalnya dari belakang arah jam 12 itu kita kan suka bilang itu backlight nanti gelap objeknya. Memang betul akan gelap objeknya. Jadi arah jam 11 itu kita sebut rim light. Jadi backlight tapi agak serong.
Misalnya Oke. arah jam 11 atau arah jam 1, jam 2, jam 10, jam 11, jam 1, jam 2. Itu rim light. Jadi rim light boleh dari serong diagonal ya, diagonal sebelah kiri atau diagonal sebelah kanan. Nah itu bagus. Itu Oke. nggak akan gelap Oke. objeknya. Baik, artinya walaupun kita ngebelakangin ya bahasanya tetap Ya. bakal bagus. Bici, kita ambil contoh nih ya. Saya punya cherry di sini. Ya. Ini cherry. Kalau saya foto dari sini berarti saya dan posisi lighting kita tahu di studio ini ada di depan kiri saya atau serong kiri saya nih ya. Ini cherry, kalau saya foto dari sini kurang bagus berarti Bici. Lebih bagusnya dari dari depan sini atau cahaya dari sana ya. Kita yang ngebelakangin cahaya. Jadi gini, seperti contoh yang tadi Niko bilang, cherry ini. Cherry ini itu akan bagus, dia akan ada dimensi. Dimensi itu kan ada highlight dan ada shadow ya. Betul. Nah, kita lihat ini. Di sini dari meja Niko kan Niko lihat ini. Ini kan shadow. Oke? Berarti cahaya paling kuat dari sebelah situ. Arah jam 9 dari cherry. Betul? Sorry, arah jam 3 ya, arah jam 3. Karena bayangan kuat di sini. Jadi bukan dari sini. Yang dari sini itu nggak terlalu kuat. Karena apa? Bayangan di sini tipis. Kalau Niko lihat. Nah ini bagus. Karena dia side light. Jadi side light itu bisa arah jam 3 atau bisa arah jam 9. Itu bagus. Ya kan? Kalau rim light itu tadi arah jam 11 atau arah jam 1. Nah atau misalnya kalau saya rubah nih. Nah, ini rim light. Jadi saya foto dari posisi saya gini kan. Kita lihat arah shadow. Shadow jatuhnya kan serong ke sini. Berarti sumber cahaya dari sebelah sini. Jam 11 kan. Nah, kalau dari Niko yang ambil misalnya kamera di posisi Niko, berarti dia side light. Gitu. Jadi artinya kita perlu ada yang namanya tahu bagaimana mengatur posisi ya, Bici ya. Itu sangat berpengaruh. Ini singkat tapi sangat mahal ya. Tidak semua, tidak semua seorang fotografer itu bisa memahami hal ini, apalagi khususnya di bidang produk ya, Bici. Bici, kalau foto makanan, background tuh berpengaruh nggak sih sama kualitas produk kita? Berpengaruh dong, background. Karena background itu salah satu pendukung untuk meng-create story ya, meng-create story behind the visual. Jadi foto itu kan pesan, message yang harus kita deliver kepada audiens kan. Nah, jadi background itu juga ikut mendukung si cerita itu. Kita mau menyampaikan cerita apa, kita mau menyampaikan pesan apa kepada audiens gitu melalui foto kita. Misalnya kita mau cerita nih, suasana di sebuah kafe. Ya kan? Iya, betul. Suasana di sebuah kafe, terus kita lagi duduk dan ada secangkir misalnya ini kopi gitu kan. Nah, kita pengen yang kita mau create, yang kita mau bangun itu adalah suasana kafe yang cozy misalnya gitu. Nah, suasana cozy itu seperti apa? Cahayanya warm, ya kan? Hangat gitu. Nah, bagaimana kita meng-create vibe seperti itu kan latar belakang ikut mendukung, ya kan? Misalnya di seberang sana ada juga meja, yang mana meja itu ada orang lagi duduk sama laptop, misalnya lagi kerja gitu. Biasanya orang di kafe kan juga memanfaatkan wifi gitu kan. Ada dia lagi kerja, lagi menghadap laptop gitu kan. Sambil di situ ada secangkir kopi, ada satu slice cake misalnya, atau sepiring croissant misalnya. Nah itu kan suasana cozy itu kan terbangun lewat foto yang kita create. Nah jadi latar belakang itu penting. Gitu. Jadi bagaimana kita membuat sebuah pesan ya, atau cerita melalui dalam satu gambar gitu ya. Betul. Kita harus membuat bagaimana background yang hangat. Kalau kita buat menciptakan cozy, carilah latar belakang yang mencerminkan nilai kehangatan tersebut seperti itu ya. Ini sangat mahal sekali, artinya siapapun bisa jadi fotografi makanan. Betul nggak, Bici? Betul. Kalau untuk belajar bisa ya? Bisa, kalau mau belajar bisa. Kalau untuk ekspor kayak Bici payah ya? Itu butuh apa sih? Yang pasti butuh waktu ya. Butuh waktu, butuh ketekunan. Karena
nggak semua orang itu sabar Oke. mengikuti prosesnya. Oke. Itu. Bici sudah berapa tahun sih kalau boleh tahu? Saya dari 2017 berarti hampir 10 tahun, hampir satu Hampir dekade. satu dekade sebagai fotografer makanan. Ya. Saya sedikit dengar statement juga nih secara singkat sebelum kita nggak kerasa ya hampir 25 menit juga kita bincang bareng-bareng. Bici, kenapa foto produk makanan itu mahal sih gitu? Dan juga boleh tahu nggak red card Bici paling murah berapa, paling mahal berapa? Nggak apa-apa kita sharing di sini. Biar siapa tahu ini menjadi jalan rezeki baru untuk yang lain. Kalau ditanya kenapa foto makanan itu mahal, sebetulnya setiap foto itu mahal ya, karena yang pasti butuh kreativitas ya. Iya. Dan tidak semua orang punya kreativitas, tidak semua orang bisa menemukan ide gitu kan. Jadi untuk bisa lahir sebuah ide, untuk bisa lahir sebuah kreativitas, itu yang dianggap mahal tuh itu. Oke. Bici Lina, terima kasih banyak ya. Sama-sama, Ini udah Niko. kasih insight juga untuk Ya, teman-teman ataupun sama-sama. sobat tapis yang ada di rumah. Sama-sama. Semoga selalu sehat. Amin, Semoga amin. terus berkarya, tidak menjadi pantangan Amin, usia amin. yang semakin bertambah Betul. untuk Amin, menebar manfaat dan amin. juga Insya Allah, kreativitas insya ya. Allah. Jangan bosan untuk mampir ke studio TVRI Nggak Lampung. bosan lah, insya Allah. Amin. Sukses Oke. buat TVRI, sukses buat Niko juga. Siap, terima kasih Bici. Instagramnya @lina Yena. Nanti kalau pengen lihat bagaimana hasil karyanya bisa langsung lihat di @lina seperti itu ya Sobat Tapis. Oke Bici, terima kasih dan juga Sobat Tapis yang ada di rumah ya. Jangan lupa ataupun jangan bosan untuk terus saksikan siapa sih bintang tamu selanjutnya. Sosok inspiratif yang akan memberikan ilmu, pengalaman dan juga pastinya hal-hal baik untuk kita semua. Jangan lupa terus saksikan Tapis Tanya Rumpi Solusi di next episode. Sampai jumpa.